Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah hil aliyyil azim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'du. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah subuh, sedekah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul bersama-sama di surau Najmul Huda ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendatangkan manfaat yang besar bagi kita semua. Salah satu tanda terima kasih kita kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita adalah termasuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang dianjurkan dalam agama. Yang pertama adalah untuk mengingat kematian dan akhirat. Jadi gunanya ziarah kubur itu untuk mengingat kematian dan akhirat. Cuma ziarah kubur kita di sini setahun sekali. Hari raya ada banyak kan. Suailah kita jarang ingat mati. Karena kita setahun sekali ziarah. Yang kedua adalah dalam rangka berdoa untuk orang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi kita ziarah kubur itu salah satunya mendoakan orang-orang Islam yang telah mendahului kita. Kenapa? Karena kita berdoanya di wilayah pekuburan itu. Yang ketiga, dalam rangka mengambil barakah ataupun bertawasul kepada kekasih-kekasih Allah. Saya heran kadang-kadang ziarah ke kuburan para wali-wali setahun bisa 5 kali. Ziarah ke kuburan Kuitan sekali ada coba. Ini perkara yang tak paling. Ya, perkara yang tak paling. Kadang ziarah ke sini tulak setahun kadang-kadang 4 kali. Kuburan Nang Toha di Pahlawan di dekat masjid itu ada suah dilihati. Ini kebanyakan yang semacam itu. Ya. Ambil berkah boleh. Tidak salah. Cuma kuburan orang tua itu jangan sampai kada diziarahi. Dan kita wilayah kita di sini Tempuling ini juga kalau berziarah itu dulu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau bisa
sebelum berangkat ke daerah Sapat situ, datang dululah ke sahibul wilayah. Sahibul wilayah kita ini di Desa Mumpa. Maka ziarahnya itu nanti insya Allah ya, itu baru mantap ziarahnya, datang ke kuburan Mumpa dulu, sahibul wilayah yang didatangi dulu. Kebanyakan salah langsung ke Sapat, sahibul wilayah ditinggal. Pian kalau hendak berurusan langsung ke bupati, camat jangan ditinggal, RW RT jangan ditinggal. Dia punya sahibul wilayah kita sini. Sahibul wilayahnya di Mumpa. Nah, datang ke Mumpa dulu ziarah potang-potang. Besok baru berangkat ke Sapat. Baru dapat nanti. Ya. Maka saya sering ziarah, kemana-mana ziarah. Tapi saya ziarah dulu lah ke wilayah-wilayah sini. Ketika saya ziarah ke tempat-tempat lain, memang dapat kemuliaan, kadang mencium bau harum yang sangat harum. Ya. Nah inilah kadang-kadang karena berziarahnya itu tidak pernah bertanya, tidak pernah belajar. Umpatan. Ya, umpatan. Sampai ke sana langsung duduk. Orang bukan duduk, berdiri dulu. Ini datang kok berduduk langsung. Ini banyak nih kesalahan dalam itu. Kesalahan daripada adab ketika berziarah itu. Kan kadang-kadang ada ditaruh Salamullahi ya sadat minar rahmani ya ghasyakum ibadallah hiji'nakum kasadnakum talabnakum. Itu dibaca berdahulu berdiri. Selesai itu baru berduduk. Kita langsung berduduk. Langsung berduduk. Nah, inilah kadang-kadang. Lalu kada dapat barakah itu kada dapat karena datang tuh kada badap. Ya, maka kadang-kadang bulik karena gelombang. Bulik karena hujan lebat. Ya. Karena hujan patir. Kenapa? Karena datang ke rumah orang alim itu ada badap. Marah beliau, marah. Nah, nang hebat lagi datang situ malapas kambing. Lapas kambing. Lapas kambing bangsa apa nang untung mengajari kambing. Mana berniat pun juga melepas kambing, jangan ditang kuburan tuh. Serahkan saja kambing tuh kepada yang menjaga. Akan ada yang jaga situ. Yang menjaga, istilahkan sebelum kita ke kuburan itu kan ada setiap dengan berganti-ganti yang menjaga. Serahkan aja ke situ. Itu terserahnya lah lagi hendak apa kambing ini. Kadang dilepas tang kuburan situ. Habis nang mengajari itu jejak kuburan. Seperti anak menziarahi kuburan orang tuanya. An Burdatah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faqad uzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha
fa innaha tuzkiru al-akhirah. Dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya pernah melarang, kata Nabi, kamu berziarah kubur, tetapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Makam ibunya itu di Makwah, jauh. Kalau kita kurang sanggup datang ke situ, tidak ada manusia di situ. Di makam ibunya Nabi itu tidak ada orang, khusus ada makam di daerah pegunungan. Nah, maka sekarang Nabi berziarah karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu pada akhirat. Maka ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, maka juga kalau nak ziarah hari raya itu, menurut keterangan hari raya pertama itu arwah-arwah itu diizinkan oleh Allah untuk berkunjung kepada sanak familinya, melihat sanak familinya yang ada di dunia. Nah, jadi impian datang situ rohnya tidak ada, rohnya sedang berjalan ke rumah sanak familinya. Kadang-kadang kita hari pertama itu udah ziarahan. Kadang-kadang ada masih ini ngaleh. Banyak nak ada masih. Dipadahkan kada masih. Bisa inya pada orang. Baca kitab pada suah, belajar kada suah, mendengar kada tapi hendak, dipadahkan kada masih. Sarah aja bang. Ini orang ada masih itu ngalih. Di samping ziarah kubur merupakan anjuran agama, ia juga termasuk sunnah Rasulullah. Beliau sendiri melakukan, bahkan mengajarkan tata cara berziarah kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi diajarkan Nabi an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha anna Jibril ja'ahu faqala lahu inna rabbaka la ya'muruka an ta'tiya ahlal faqih fatastaghfiru lahum. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah menghabarkan sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepada beliau seraya berkata, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan agar engkau berziarah. Nah, disuruh berziarah. Nah, kepada ahlul baqi, kemudian memintakan ampunan untuk mereka. Lalu kalau sudah ziarah ke kuburan ahli baqi, lalu nanti ahli baqi itu memintakan ampunan kepada orang yang berziarah kubur itu. Nah, maka kita datang ke kuburan itu dengan pemalar kita ya. Ini kadang-kadang pemalar, baca doanya pemalar. Baca doanya kada hendak di jamaknya. Karena abahnya lelaki, bacanya Allahumma firlahu aja. Kada hendaknya membaca Allahumma firlahu, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kada hendaknya. Enajan di abahku kada banyak. Itu pikiran kita, yang punya maha kaya itu Allah. Sedikit pun istilah kata
punya kita tidak dikurangi oleh Allah, lalu kita mendoakan kepada yang lainnya, itu juga kita dapat pahala. Dan yang lainnya pun juga dapat mendoakan kepada kita. Maka di dalam kitab tafsir Jalalain, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu, apakah bagus dibaca jamak, apakah dibaca istilah kata perorangan saja, dibaca mufrad, bagus dibaca jamak. Itu keterangannya. Kenapa? Karena sedikit pun juga yang kita kirim itu tidak mengurangi. Tapi akal kita ini kadang-kadang mau kita ngirimi orang sedikit, ini kita itu akal pemalar kita. Nah, itu akal pemalar kita. Ya. Karena Allah tadi itu Al-Ghani, Maha Kaya. Kayanya Allah tidak terbatas kerajaan langit dan kerajaan bumi. Makanya kita harus terbuka, tauhid kita tuh dijalankan, ya, tauhid kita tuh dijalankan. Nah, tadi jadi bacanya jamak aja, orang baca mufrad aja, Allah mafirlahu aja, bahku sekong juga aja yang disedekahi. Maka aku aja nyembelih ayam 50 kilo. Nah, ini bacanya aja yang bersamaan, bisa ada banyak lagi gitu. Itu menurut kita. Tapi menurut istilah kata nang pahala yang Allah berikan, tidak sedikit pun dikurangi di kita. Nah, cuma tuh Bang, kebanyakan yang semacam itu. Ya. Ada lagi yang dahsyat, 10 idang 10 kali baca doa. Idang nang ini lain doanya, 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 idang nang ini lain doanya. Kelior dikolain nokto baca doa. 10 idang 10 macam doanya. Nah, yang ini lain lagi Pak aja, ini lain lagi aja minta doakan. Itu ada namanya situ. Lain lagi dibaca. Ya. Nah. Jurang sudah dijamakkan Bu ya. Anu tak banyak itu ya kalau dijamakkan malunya pahalanya. Nah, alhamdulillah ya ada benar. 10 kali 10 idang 10 kali baca doanya. Kalior. Membagi duit ada juga, Bang. Kalau bagi duit 20.000 nara, gua minta nang panjang. Pernah seorang Kiai Khalil Bangkalan Madura membaca la ilaha illallah. Beliau ada banyak baca la ilaha illallahnya tuh. Lalu nang menyelamat ini nang ma'arwah ini nyembelih lambu. Lalu protes dengan Kiai tadi tuh. Kok Kiai sedikit betul la ilaha illallahnya, cuma 33 kali. Seharusnya Pak Kiai paling kurang 100 atau 1000. Karena saya motong sapi. Ya Kiai itu mun kau hendak tahu la ilaha illallah ndihku tuh, coba kita hitung lawan nang lambumu tuh, ya apa genal lambumu yang kau sembelih tuh. Cari lambu yang sama dengan genalnya ndihmu tuh. Kita timbang dengan la ilaha illallah kutu sabuting. Bila berat la ilaha illallah kutu sabuting, bayari kau lawan aku. Dicarilah karena tadi penasaran. Cari lambu yang kurang lebih genalnya. Sekali Kiai itu membacakan sebiji la ilaha illallah itu, lambu yang saya ikong tadi tuh berat la ilaha illallah sebuting tadi tuh. Itu sudah syukur kata Kiai itu 33 kali. Seharusnya kau 33 ikong bacanya, apa nyembelih lambunya. Han sebuting la ilaha illallah nara. Ya Halil bisa nimbang.
terdiam. Beratnya kalimat la ilaha illallah yang dibacakan oleh Kiai Halil dengan sekong lambu tadi toh. Berat la ilaha illallah. Hanya sabuting. Jadi jahidin kalau aku membaca 100 mau sanggup nyembelih 100 sekong lambu. Nah, terdiam tadi tuan rumah tadi toh. Nah, ya. Maka Kiai Halil tuh pernah disalahkan orang. Beliau membaca Fatihah waktu jadi imam. Ada imam ini yang dari Mekah mungkin. Kata imam tadi itu, kata makmum tadi itu, Pak Kiai, bacaan Pak Kiai itu tak betul ya. Yang dimananya aja Kiai Halil yang tak betul. Yang di sini, oh iyalah tak Kiai itu. Sekalinya kadalawas di jamaah itu sedang duduk-duduk, datang harimau. Harimau datang. Ketika harimau datang nih tadi tuh, yang orang Arab nih tadi itu membacakan, membacakan tah bapak dibacakannya. Kiai Halil tertawa. Sudah aja Kiai Halil kau membacakan, ada buka juga harimau toh. Nah, coba aku membacakan aja Kiai Halil nang Fatihah kunang salah nih. Dibacakan Kiai Halil sekali juga membacakan Fatihah, langsung buka harimau tadi itu. Ya kira-kira aja Kiai Halil Fatihahku kah yang salah apa Fatihahmu kah yang salah? Kau membacakan Fatihah dihmu kada buka harimau toh. Aku sekali juga membacakan Fatihah buka harimau toh. Kira-kira dihmu kah yang salah, dihku kah yang salah? Nah, langsung minta ampun rupanya. Ya. Orang-orang dari Mekah tadi itu. Maka ini juga kan banyak nih. Ada penceramah dari Mesir yang hari ini jadwalnya menulis seorang hendak mengisi di Masjid Nurul Hidayah, tapi beizin nggak ada. Semalam diberitahu saya, jaku kada hakon nako. Kenapa aku kada hakon? Soalnya menggalang dana. Kayak kemarin pulang dana digalangnya habis, udah baunya bulik semuanya. Entah iya juga kahgan Palestina. Tuh. Digalangnya dana tuh dibawanya bulik. Ya. Dia berceramah pakai bahasa Arab. Ya. Saya tidak terima juga. Kami berunding kada nerima. Tapi orang tuh ngiyel. Kok mau bikin jadwal? Kami konfirmasi semalam. Siapa yang mengizinkan? Akhirnya mungkin terkatalog jirah lainnya. Saya jara dah kemarin tuh. Kemarin tuntung pikri namu ceramah. Seluruh dana impak yang dari bapak-bapak ibu-ibu tuh rupanya sudah disiapkannya, mobil dimasukkannya ke dalam, duit diambilnya, masukkannya ke dalam kotak, masukkannya ke mobil, kiai masukkannya, langsung berangkat dia. Tanpa permisi lagi rombongannya yang datang itu tuh. Maka kami makani pulang tuh. Bahkan speaker itu kami ampluki pulang. Jaga tahu ada kami ampluki lagi. Nggelang dana, yang dana Al-Quran kemarin tuh. Indah hendak lagi juga ceramahnya pakai bahasa Arab, pakai penterjemah kada laku sama salak nek buringan dah dan tuha-tuha tuh. Ya. Berapa kali ngirimi WA ke aku,
minta izin untuk mengisi acara di Sungai Salak nih, di masjid tuh. Nggak mau. Cuma dia nanggalang dana tuh. Sekalinya ulah jadwal. Ini jadwal ini maksudnya bila sudah dijadwalkan tidak bisa ditolak lagi. Oh, tidak bisa. Hendak-hendak Nahirani datang aja kok. Kalau nak tahu aja kok lawan aku juga. Kami rombongan pucuk pako. Bukan kami ini kada bisa besar sarik di pemilihan itu juga. Nah, inya nggalang dana kita nang kana. Bis dipilihinya. Punya dalam karung. Nah, kayak kemarin tuh habis sauting pun mungkin hampir ada yang disimpan oleh bebinian cuma lagi. Yang disimpan bebinian tuh lah kan. Ya kada ikan mampir, kada tahu di mananya bebinian simpan. Ketika bebinian simpan ada 3 juta. Nang lain itu berkarung-karung. Sini aja kami ngumpulkan aja. Sangkanya ngumpulkan, sekalinya buat ke mobil langsung berangkat. Kada permisi lagi. Itu datang budi ini kada terima lagi. Bujur-bujur dibisniskan ya. Nah, ini datang nih kayak gitu pulang nih. Nang datang nih. Ini dari Mesir pulang bawa penyeramahnya. Nang dulu dari Palestina yang di kilo 5 tuh. Saya sering sudah menghadiri nang dari Palestina tuh. Ya ku ceramah nang kayak ini, apa lalu? Ngerti orang kada, apa kada? Pengertianku tuh ketika ceramahnya tuh kada menyentuh lalu yang dari Palestina itu tuh. Ujungannya jual sal 2,5 juta. Salnya dari 2,5 juta. Berdalih untuk Palestina. Tapi tahu entah bujur entah kada tahu lah. Namanya ini mantap-mantap modelnya. Modelnya mantap-mantap. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Nah, cukuplah dulu sampai sini. Tarang dari dah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Allah terima segala amal ibadah kita, puasa kita, zikir-zikir kita, sujud-sujud kita, dan mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.